kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pastikan penyebab kematian, makam korban pengeroyokan di Kota Serang kembali dibongkar. Jalan rusak, warga sakit terpaksa ditandu saat dibawa ke puskesmas di Kabupaten Lebak. Tolak UU TNI dan RUU Polri, mahasiswa Banten geruduk gedung DPRD Banten. Ini bukan di pulau terluar Indonesia, namun ini hanya selemparan batu dari Jakarta. Kejadian memilukan minimnya infrastruktur di Kabupaten Lebak kembali terjadi. Seorang pasien bernama RC yang tengah sakit terpaksa harus ditandu oleh warga kampungnya menuju puskesmas yang berjarak 1 km dari rumah RC. Video ini viral saat warga desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak bergantian menandu pasien yang terus merintih kesakitan. Dalam video berdurasi 2 menit ini, warga yang sedang menandu melewati jalan berlumpur. Terdengar rintihan kesakitan dari dalam tandu saat warga melintasi jalan. Menurut salah satu warga, menandu warga yang sakit terpaksa dilakukan karena kondisi jalan yang rusak parah sulit dilintasi kendaraan. Waktu keluarga ditanduk itu keluhannya diare ya, garis miring muntaber. Namun pada waktu itu kita sempat nelpon kesehatan yang bertugas di desa Cisarap, tapi tidak bisa hadir ke sini karena mungkin alasan infrastruktur yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Yang pada akhirnya kami berinisiatif untuk ditanduk ke klinik terdekat. Peristiwa memilukan seperti ini sudah beberapa kali terjadi di Lebak. Bahkan ada warga yang meninggal dunia sebelum dilakukan penanganan medis. Warga berharap infrastruktur yang layak bisa masuk ke desa mereka. Hingga kapan mereka harus menyusuri jalan seperti ini? Kendati mereka memiliki presiden, gubernur hingga bupati yang baru, namun jalan di desa mereka masih seperti ini. Ariel Maranus dan Sajiwo Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Beginilah kondisi rumah Nandar Suhendar, warga kampung Cicalung, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang yang jauh dari kata layak. Betapa tidak, tempat tinggal yang ia tinggali sejak kecil ini sangat memprihatinkan. Kerusakan terjadi di bagian atap rumah, lantaran telah lapuk dimakan usia. Tidak hanya itu saja, di bagian atap belakang rumah sudah seluruhnya ambruk. Kondisi tersebut membuat Nandar memilih untuk hidup menumpang di rumah tetangganya. Karena khawatir sewaktu-waktu rumah peninggalan orang tuanya itu benar-benar roboh dan menimpa dirinya. Menurut Nandar, tempat tinggalnya sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Nandar bekerja serabutan. Namun jika tidak ada yang membutuhkan tenaganya, Nandar hanya mengharapkan belas kasihan para tetangganya. Kalau di sini udah lama tinggal di rumah? Udah lama. Udah dari kapan? Kecil apa gimana? Dari kecil. Oh, dulu sama orang tua? Dulu sama orang tua. Dari kecil. Bapak nggak ada. Nggak ada. Udah lama bapak nggak ada? Udah lama, seberapa tahun ini aja. Nah kalau rumah ini emang rumah milik orang tua atau rumah siapa? Dari orang tua. Rumahnya mah. Terus ini rusaknya sejak kapan ya? Udah lama. Berapa tahun? 7 bulanan mah. Udah 7 bulan ya? 7 bulan. Itu rusaknya karena apa? Karena emang ada musibah atau cuma karena keropos aja? Keropos, patah. Sementara para tetangga mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh Nandar.
kasihan, nggak ada yang ngebantu. Katanya kan Kemenlu ini hidup sebatang kara Bu ya? Iya, sebatang kara. Emang dari kapan ditinggalin? Dari kecil. Oh, udah dari kecil. Berapa tahun kira-kira Bu udah ditinggal sendiri? Udah lama, 10 tahun. Lebih. Oh, Nah kalau misalkan Nandar kan tadi katanya kerja serabutan Bu ya? Iya. Nah, kalau misalkan lagi nggak kerja gimana Bu? Aduh, kadang sama saya dikasih makan. Oh, jadi para tetangga juga. Nandar sangat berharap agar rumah miliknya bisa segera diperbaiki agar dapat menempatinya dengan nyaman. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Arta Grace Monica, seorang wali murid siswa SD Negeri 2 Pasir Tangkil, Kabupaten Lebak, rela merogoh kocek pribadinya untuk mengganti bangku sekolah anaknya yang rusak. Bahkan sang ibu harus berjalan kaki sekitar 200 meter dengan memanggul meja dan kursi. Kejadian ini bermula saat ada satu bangku di kelas 4 yang rusak. Bangku tersebut biasanya ditempati oleh anak dari Arta Grace. Sang ibu merasa kesal karena kepala sekolah menuduh anaknya merusak bangku sekolah, padahal bangku tersebut sudah rusak sejak lama. Kekesalan Arta Grace memuncak saat kepala sekolah menegur dirinya di grup media sosial WhatsApp. Tidak hanya menegur, sang kepala sekolah juga meminta agar wali murid mengganti meja dan kursi yang rusak. Meski sang anak mengaku tidak pernah merusak bangku yang ditempati, namun sang ibu rela mengeluarkan uang sebesar Rp400.000 untuk mengganti meja dan kursi yang rusak. Meja kursi karena disuruh mengganti sama kepala sekolah. Karena di grup kelas dia mengirim pesan kalau dinasihatin nggak bisa, terus suruh mengganti nggak mau, kata aku nggak ngerespon awalnya, perhatikan aja Bina grup ini ya. Terus kata temannya Api, orang tuanya, mejanya Api yang rusak lah, katanya. Kata tanya ke anaknya, emang Api yang rusak? Enggak mah, itu kan udah rusak dari kelas terdahulu, katanya reot gitu kan. Ya udah saya jawab, ya udah kalau ibu mau pengen diganti, saya ganti ya. Terus keesokannya harinya dia jawab, alhamdulillah jika mau menggantinya. Sementara itu, menurut wali kelas 4 SD Negeri 2 Pasir Tangkil, meja dan kursi tersebut rusak oleh para siswa. Namun ia tidak mengetahui jika kepala sekolah meminta ganti rugi berupa penggantian meja dan kursi yang rusak kepada orang tua siswa. Itu yang cuman anakku suka goyang-goyang kursi, terus meja digoyang-goyang gitu ya. Terus rusak ini ya sebelah gitu ya, ini ya nih kakinya. Baru ketahuan, kenapa itu kursi meja itu pada rusak anak-anak, karena kalian digoyang-goyang ya. Ya Bu, kan suka dipukul-pukul gitu. Dari anak itunya yang suka rusaknya, bukan wali kelas. Saya cuma melihatkan aja, suka dikasih nasihat, harus dipelihara ya, jangan dirusak kalian itu. Tapi Bu, ini kan pesan dari kepala sekolah kan untuk kayak semacam mengganti itu, tahu nggak sih Bu? Tidak tahu saya. Itu langsung ada di grup aja sama dianya yang berkata begitu. Meski mengaku kesal, namun orang tua siswa tersebut tetap berharap agar anaknya tetap nyaman belajar di sekolah tersebut. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.